Cheers, Patmos tidak bisa dipisahkan dengan Yohanes. Salah satu Rasul Yesus ini menulis kitab Wahyu di tempat itu. Pulau yang bernama Patmos muncul di kitab Wahyu 1 ayat 9, demikian bunyinya. Aku, Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Yohanes adalah penulis dari kitab Wahyu. Yohanes menulis semua isi kitab Wahyu berdasarkan pewahyuan dari Tuhan di pulau bernama Patmos, sebuah pulau di wilayah Yunani. Patmos adalah sebuah pulau dari banyak pulau-pulau di Laut Aegea, Yunani. Patmos terletak di sebelah barat daya Turki dan menjadi salah satu gugusan Kepulauan Sporades. Patmos memiliki luas 34 km persegi. Pemukiman Patmos dibangun dengan bentuk akropolis, menjadi sebuah pemukiman yang dibangun oleh pemerintah Romawi. Akropolis adalah sebuah bentuk bangunan pertahanan yang dicirikan oleh adanya tembok benteng dan menara. Patmos menjadi tempat pengasingan bagi tahanan-tahanan politik dan pemberontak terhadap Romawi. Kesunyian tempat ini cocok bagi Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Pulau itu tandus, berbatu, dan curam. Tanahnya tidak subur, oleh karena itu tidak ada kehidupan di sana. Ahli sejarah tidak menemukan bukti bahwa Yohanes dijebloskan penjara di sana. Ia juga melakukan kerja paksa. Ahli sejarah mengatakan bahwa bagi banyak orang, hidup dalam suasana isolasi seperti itu sudah menjadi hukuman tersendiri. Mengapa Patmos dipilih Kaisar Domitian untuk mengasingkan Yohanes? Pemerintah Kekaisaran Romawi tentu sudah memiliki catatan lengkap semua kegiatan Yohanes. Sang rasul terlibat dengan para rasul lainnya dalam pencurahan roh yang besar pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3, kita membaca tentang Yohanes dan Petrus menyembuhkan seorang pria yang lumpuh sejak lahir. Akibat aksi itu, mereka ditangkap oleh para pendeta dan orang Saduki. Tetapi Yohanes dan Petrus menggunakan kesempatan penangkapan itu untuk bersaksi tentang Kristus hingga para penguasa membiarkan mereka pergi. Kisah Para Rasul 3-4. Pada kesempatan lain, mereka kembali dipenjarakan. Tetapi malaikat Tuhan pada malam hari membuka pintu penjara dan membawa mereka keluar, menyuruh mereka untuk bersaksi lagi kepada orang-orang. Kisah Para Rasul 5 ayat 17-20. Catatan terakhir untuk Yohanes ketika ia dan Petrus pergi ke Samaria untuk memberikan karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang bertobat di Filipus. Lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 14-17. Semua catatan tersebut menjadikan Yohanes melakukan pelanggaran berat dan Kaisar Domitian membuangnya ke Patmos. Kapan Yohanes berada di Pulau Patmos? Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos sekitar tahun 95 Masehi pada zaman Romawi, diperintahkan oleh Kaisar Domitian. Sang kaisar memproklamirkan diri sebagai dewa dan Tuhan, dan diktator kejam memerintah dari 81 hingga 96 Masehi. Kaisar sangat membenci kekristenan sehingga dia banyak melakukan penganiayaan pada orang Kristen. Rasul Yohanes menjadi salah satu korban kekejaman Kaisar Domitian. Tradisi menegaskan bahwa Yohanes tinggal di sebuah gua di Patmos ketika dia menerima wahyu dari Tuhan dan menuliskannya. Hal itu mungkin dikaitkan dengan Nabi Elia yang melakukan percakapan dengan firman Tuhan di sebuah gua di Gunung Horeb. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Apakah Patmos menjadi tempat tinggal selamanya bagi Yohanes? Kamus Alkitab Easton menulis bahwa Yohanes pensiun ke Efesus setelah menulis Wahyu. Rasul yang sudah tua, menurut Easton, hidup lebih lama dari semua teman dan kenalannya selama bertahun-tahun. Kaisar Domitian membuang Yohanes ke Pulau Patmos pada 95 Masehi dengan harapan dia akan mati di pulau itu. Tetapi penerus Domitian, yaitu Kaisar Nerva, kemungkinan besar membebaskannya pada 96 Masehi dari pembuangannya. Yohanes menjadi orang terakhir yang hidup dari antara para rasul lain yang menyaksikan transfigurasi Kristus. Matius 17 ayat 1-9. Setelah dibebaskan dari pembuangan, Yohanes menyelesaikan penyusunan buku dan kanonisasi Perjanjian Baru sekitar 96 sampai 99 Masehi. Yohanes berumur panjang dan meninggal mendekati tahun 100 Masehi. Beberapa bukti sejarah menunjukkan bahwa rasul terakhir itu mengakhiri hari-harinya di kota Efesus di Asia Kecil atau Turki. Bukti sejarah tersebut sesuai dengan pernyataan Yesus pada Yohanes di depan rasul-rasul saat mereka mengadakan perjamuan makan.
Saat itu, semua rasul ingin mengetahui kebenaran bahwa ada salah satu murid yang tidak akan mati. Yesus berkata bahwa jika Yesus menghendaki dia tinggal sampai aku datang, maka hal itu bukan menjadi urusan semua rasul lain. Yohanes 21 ayat